Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawati. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pembelajaran tematik di kelas 5 dengan tema 7. Yang mana temanya itu adalah peristiwa dalam kehidupan. Langsung saja, di sini ada beberapa poin yang harus disampaikan. Yang pertama itu kesesuaian tema dengan materi ajar. Nah, kesesuaian tema dengan materi ajar di sini ada beberapa macam mata pelajaran di sini yang berkaitan dengan tema. Yang pertama itu adalah IPS. Nah, di dalam IPS di sini itu membahas tentang peristiwa pada zaman dulu, yang mana di sini dijelaskan tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat, baik itu dari Inggris ataupun lainnya. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi bangsa Barat datang ke Indonesia. Nah, di sini faktor yang pertama yaitu adanya keinginan mencari kejayaan, adanya keinginan mencari kekayaan, adanya keinginan menyebarkan agama, adanya keinginan mengembangkan ilmu dan juga atau teknologi. Jadi tidak jauh beda dari peristiwa yang sekarang. Menurut saya ini berkaitan karena di Indonesia sekarang juga ataupun dari luar negeri juga banyak di zaman sekarang yang keluar kota atau keluar negeri untuk tujuan tertentu. Ada yang mencari ilmu, ada yang mencari kekayaan, seperti itu. Kemudian yang kedua, mata pelajaran yang kedua adalah IPA. Di sini di dalam IPA di sini membahas tentang sedikit tentang tumbuhan dan manfaatnya. Nah, di sini tumbuhan yang saya ambil di sini contohnya cengkih. Nah, cengkih adalah salah satu rempah-rempah yang sangat banyak manfaatnya, terutama untuk obat-obatan. Kenapa saya bisa bilang berkaitan? Karena dulu cengkih itu selain banyak manfaatnya di bangsa Barat, terutama di bangsa Eropa, itu sangat susah mendapatkan cengkih dan di sana juga sangat mahal harganya. Nah, jadi berkaitan dengan IPS tadi dan juga peristiwa dalam kehidupan, dulu itu bangsa Eropa datang ke Indonesia itu tujuannya itu mencari kekayaan gitu. Nah, untuk kita mengetahui apakah cengkih ini benar-benar bermanfaat selain obat-obatan, kita juga bisa belajar tentang sifat-sifat benda. Kenapa begitu? Kita harus belajar dulu, kita harus mengeringkan cengkih jika ingin tahu sifat-sifat benda. Mengeringkan cengkih di bawah sinar matahari, kemudian cengkih tersebut akan berubah warnanya, yang awalnya itu warna kuning dan merah itu menjadi hitam agak kecoklatan, seperti itu. Jadi dari peristiwa perubahan cengkih tadi itu kita belajar sifat-sifat benda, yang mana di sini cengkih itu berubah karena adanya sinar matahari atau kalor, seperti itu. Kemudian pelajaran yang ketiga itu bahasa Indonesia. Di sini dibahas tentang peristiwa bangsa Eropa yang mulai memperkuat kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil kepada bangsa Indonesia. Nah, dengan peristiwa itu kita bisa belajar tentang menerapkan unsur 5W1H. Jadi kita bisa bertanya dengan 5W1H, yaitu semisal apa yang terjadi dan siapa yang menerapkan pemerintahan sistem kolonial, seperti itu. Selain itu kita bisa belajar tentang bahasa yang baku atau tidaknya, seperti kolonial. Yang keempat itu adalah seni budaya. Nah, di dalam seni budaya di sini itu dibahas tentang
setelah Indonesia itu melewati banyak sekali rintangan dan juga peristiwa-peristiwa yang dideritanya, Indonesia mulai berjuang untuk negaranya dengan melakukan banyak hal. Nah, sehingga sampailah pada titik peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, yang mana dalam peristiwa Sumpah Pemuda di sini lagu ciptaan Supratman itu diakui pada tahun 1928, yaitu Indonesia Raya. Jadi di sini bisa belajar dari peristiwa Sumpah Pemuda tadi, bisa belajar menyanyikan lagu kebangsaan. Kemudian yang kelima adalah PKN. Nah, di dalam PKN di sini dibahas tentang setelah kita mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang melakukan strategi baik itu dari membentuk organisasi, masa awal pergerakan nasional, masa moderat, peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, dari peristiwa Sumpah Pemuda tadi itu kita banyak belajar bahwa persatuan dan kesatuan dalam sebuah negara itu sangatlah penting. Persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan oleh bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya itu ditunjukkan pada Pancasila sila keempat, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi di sini sudah belajar tentang PKN. Nah, kemudian tadi sudah belajar tentang, saya sudah menjelaskan tentang kesesuaian tema dengan materi ajar. Selanjutnya itu adalah kendala dalam pengaplikasian tema dalam pembelajaran. Di sini kendala saya itu adalah ketika saya harus memberikan contoh nyatanya yang terjadi pada peristiwa sekarang, dan juga yang harus mengaitkan materi ajar atau menentukan materi ajar sehingga bisa berkaitan dengan tema, seperti itu. Kemudian kesesuaian tema dengan kondisi psikologi siswa. Menurut saya ini sudah ada kesesuaian dengan psikologi siswa, karena jika siswa belajar peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, semisal siswa belajar tentang persatuan. Nah, di luar lingkup siswa itu bisa belajar di dalam kelas, artinya persatuan, yaitu ketika melihat teman-temannya semisal ada yang kekurangan fisik atau kekurangan itu, jika siswa lain itu memahami apa yang terjadi pada mereka, maka tidak akan terjadi yang namanya pembulian antara satu dengan yang lain. Maka ini sesuai dengan tema, sesuai dengan psikologi siswa. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi perbaikan tema. Menurut saya tema peristiwa dalam kehidupan itu sangat cocok atau sudah sesuai dengan yang ada di dalamnya, karena siswa itu bisa belajar tentang peristiwa yang terjadi di lingkungannya, terutama seperti di rumahnya, meskipun tanpa mereka sadari, mereka itu tidak menyadari bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya itu sangatlah berarti. Itu seperti halnya mencair, menyublin, itu mereka tidak tahu itu peristiwa apa, padahal itu sudah dipelajari di setiap hari, seperti itu. Sekian dari saya. Kalau jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.